Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rifka Diniarti dengan NIM KHGA 18116 kelas 3C Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya berperan sebagai pemateri pertama dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Firza Maisha Nazwan dengan nomor induk mahasiswa KHGA 18088. Di sini saya berperan sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Siti Soleha sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Siti Kulsum dari kelompok 3. Di sini saya berperan menjadi anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan. Saya dari kelompok 3. Saya di sini berperan sebagai keluarga pasien. Di sini kami akan menayangkan sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan keluarga, yaitu tentang penyuluhan kesehatan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan anak gizi buruk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya sehat, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan wabah COVID ini. Nah, Ibu Bapak, perkenalkan kami mahasiswa dari Stikes Karsa Usara Garut. Perkenalkan saya Firza Maisha Nazwan bersama rekan saya Rifka Diniarti dan Dini Siti Soleha. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada Ibu dan Bapak tentang gizi buruk, bertujuan untuk menambah pengetahuan orang tua tentang gizi buruk pada anak dan balita. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan itu berupa pengertian dari gizi buruk, kemudian penyebab dari gizi buruk, kemudian ada jenis-jenis dan tanda gejala gizi buruk, ada makanan-makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi, ada pencegahan dari gizi buruk, dan yang terakhir ada penata laksanaan dari gizi buruk. Untuk kontrak waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu dan Bapak setuju? Baik, apabila setuju, langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama ya. Saya persilakan kepada Saudara Rifka Diniarti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang gizi buruk. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini ditandai dengan berat badan dan tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata atau kurang dari seharusnya. Seseorang akan mengalami malnutrisi jika tidak mengkonsumsi jumlah atau kualitas nutrien yang mencukupi untuk dia sehat selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Malnutrisi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan infeksi. Dan yang selanjutnya ada etiologi atau penyebab. Di sini etiologi terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada agen. Agen terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama makanan tidak seimbang, yang kedua penyakit infeksi yang mungkin diderita anak, yang ketiga tidak cukup tersedia pangan atau makanan di keluarga, yang keempat pola pengasuhan anak yang tidak memadai, yang kelima keadaan sanitasi yang buruk dan tidak tersedia air yang bersih, yang keenam pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Yang kedua ada host. Host juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, berat badan lahir anak balita. Yang kedua, status imunisasi. Yang ketiga, status ASI eksklusif. Yang keempat, pembelian kolestrum. Yang kelima, tingkat pendidikan ibu. Yang keenam, pengetahuan ibu. Yang ketujuh, pekerjaan ibu. Yang kedelapan, jumlah anak dalam keluarga. Dan yang terakhir, penyakit infeksi. Dan yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan juga terdiri dari 2 poin, yaitu yang pertama ada akses atau keterjangkauan anak dalam keluarga terhadap air bersih dan kebersihan lingkungan. Dan yang kedua tidak cukupnya persediaan pangan di keluarga. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis gizi buruk beserta dengan tanda gejalanya. Nah, Ibu Bapak, jenis gizi buruk ini ada 3. Yang pertama ada kwashiorkor. Kwashiorkor ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, edema atau pembengkakan terutama pada bagian punggung, kaki, dan wajah. Yang kedua, pandangan mata sayu. Yang ketiga, rambut tipis keperahan seperti warna rambut jagung, kemudian mudah rontok. Yang keempat, terjadi perubahan status mental menjadi apatis atau rewel. Yang kelima, terjadi pembesaran hati. Yang keenam, otot mengecil. Yang ketujuh, terdapat kelainan pada kulit.
bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi hitam, kemudian menjadi terkelupas. Yang ke-8 sering disertai penyakit infeksi. Yang terakhir ada anemia dan diare. Jenis gizi buruk yang kedua ada marasmus. Marasmus ini memiliki ciri yang pertama, badan nampak sangat kurus seolah-olah tulang hanya terbungkus oleh kulit, kemudian wajah seperti orang tua, kemudian mudah menangis atau cengeng dan rewel, kemudian kulit menjadi keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, kemudian perut cekung dan iga gambang, kemudian sering disertai penyakit infeksi, diare kronik atau konstipasi. Konstipasi ini sulit buang air besar. Jenis gizi buruk yang terakhir ada marasmic kwashiorkor. Nah, marasmic kwashiorkor ini ibu-ibu adalah memiliki ciri gabungan dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus disertai dengan edema yang tidak mencolok. Materi selanjutnya ada makanan-makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi. Ada beberapa contoh makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi anak dengan gizi buruk, yaitu yang pertama, berikan semua jenis produk susu. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi bisa mendapatkan asupan gizi cepat dari semua jenis produk susu. Produk susu mengandung kalsium, protein, dan lemak yang dapat membuat anak menjadi lebih cepat gemuk. Yang kedua, semua produk olahan berkalori tinggi. Anak yang kurus dan kurang gizi membutuhkan asupan kalori yang sangat tinggi. Kalori ini bisa menjadi sumber tenaga dan sumber energi untuk tubuh anak. Yang ketiga, berikan semua makanan tinggi protein. Nah, contoh dari makanan tinggi protein ini ada ikan salmon, ikan tuna, daging ayam, beserta telur. Selain telur, ibu dan bapak bisa juga memberikan kedelai. Nah, ibu bapak bisa memberikan kedelai ini dalam bentuk susu atau kacang hijau. Yang terakhir ada olahan telur. Telur mengandung vitamin dan protein yang sangat tinggi. Salah satu nutrisi yang sangat penting dari telur adalah kolin. Kolin bisa membuat anak mendapatkan pertumbuhan yang baik, kemudian rangsangan pertumbuhan otot dan sistem saraf, serta bisa meningkatkan fungsi otak sehingga anak menjadi cerdas. Ketiga, berikan semua makanan tinggi protein. Jenis menu yang diolah dari bahan tinggi protein ini seperti ikan salmon, ikan tuna, daging ayam, daging bebek, kemudian telur dan ikan lele, kemudian semua jenis olahan kedelai. Nah, untuk semua jenis olahan kedelai ini, ibu dan bapak bisa menggunakan susu kedelai atau sari kacang hijau. Yang keempat adalah olahan telur. Telur mengandung vitamin dan protein yang sangat tinggi. Salah satu nutrisi yang sangat penting dari telur adalah kolin. Kolin ini bisa membuat anak mendapatkan pertumbuhan yang baik, kemudian rangsangan pertumbuhan otot dan sistem saraf, serta meningkatkan fungsi otak sehingga anak bisa menjadi cerdas. Pencegahan gizi buruk pada anak. Ada beberapa cara untuk mencegah gizi buruk pada anak. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan. Setelah itu, anak baru dikenalkan dengan pendamping ASI lainnya seperti makanan yang sesuai dengan tingkatan umurnya. Lalu disapi setelah berumur 2 tahun. Kemudian yang kedua, anak diberi makanan yang bervariasi dan seimbang antara protein, lemak, vitamin, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rajin menimbang dan mengukur anak di posyandu terdekat. Cermati apakah pertumbuhan anak sesuai atau tidak dengan standar yang telah ditentukan. Jika tidak sesuai, maka segera konsultasikan dengan dokter. Kemudian di sini ada penata laksanaan pada gizi buruk. Yang pertama, jika Anda memiliki anak yang diduga memiliki malnutrisi atau kurang gizi, ada baiknya untuk segera dibawa ke dokter untuk pertolongan pertama. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO. Dengan demikian, dokter dapat memeriksa keadaan anak dan dapat mengobati keadaan anak. Kemudian yang kedua, perhatian dan pemberian kasih sayang yang lebih merupakan cara yang paling ampuh dalam mengobati sang anak. Beberapa dokter dan ahli gizi dapat membantu para ibu dengan memberikan tips praktis dalam merawat anak atau memilih menu makanan yang bergizi sesuai agar terhindar dari kekambuhan. Setelah kondisi anak benar-benar pulih, ia dapat dirawat di rumah dan dapat dianjurkan untuk dibawa pulang dan melakukan pemeriksaan secara berkala.
baik itu di rumah atau di rumah sakit. Demikianlah pengobatan yang dapat Anda lakukan untuk anak yang mengalami kurang gizi. Saya mau bertanya, berapa BB seharusnya dimiliki anak saya yang berumur 6 tahun? Baik, izin menjawab ya Bu. Berat badan seharusnya yang dimiliki oleh anak ibu menurut CDC itu untuk laki-laki berat badan 20 kg dengan tinggi badan 116 cm, sedangkan untuk perempuan berat badan 21 kg dengan tinggi badan 115 cm. Selanjutnya, kami akan melakukan evaluasi kepada ibu dan bapak untuk menilai sejauh mana pengetahuan ibu dan bapak setelah pemaparan materi yang kami sampaikan barusan. Untuk pertanyaannya, kami akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kembali pengertian dari gizi buruk, dan yang kedua, sebutkan kembali makanan-makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi. Bagi yang akan menjawab, dipersilahkan. Baik, gizi buruk adalah keadaan di mana kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurangnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, atau bisa juga karena menderita sakit yang sudah lama, ditandai dengan berat badan dan tinggi badan jauh lebih di bawah yang seharusnya. Izin menjawab ya, makanan yang baik dan sehat dikonsumsi yaitu berikanlah semua jenis produk susu, semua produk olahan berkalori tinggi, yang juga memberikanlah semua makanan tinggi protein, yang keempat olahan telur. Baik, alhamdulillah ya Ibu dan Bapak, ternyata Ibu dan Bapak bisa memahami materi yang kami sampaikan barusan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa lebih memahami tentang asupan nutrisi pada anak Ibu dan Bapak. Untuk selanjutnya, karena penjualan kesehatan sudah selesai, maka Saudari Rifka Diniarti, rekan saya, akan menyampaikan kesimpulannya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari gizi buruk. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini ditandai dengan berat badan dan tinggi badan anak jauh di bawah rata-rata atau seharusnya. Yang kedua ada etiologi. Etiologi terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada agen, yang kedua ada host, yang ketiga ada lingkungan. Yang ketiga ada jenis gizi buruk dan tanda gejala. Yang pertama ada kwashiorkor. Kwashiorkor memiliki ciri yang pertama ada edema, yang kedua pandangan sayu, dan terakhir rambut tipis. Dan masih banyak juga ciri-cirinya. Yang kedua ada marasmus. Marasmus juga memiliki ciri. Yang pertama badan nampak sangat kurus seolah-olah hanya tulang yang terbungkus kulit. Yang kedua wajah seperti orang tua. Yang ketiga mudah menangis atau cengeng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah marasmis dan kwashiorkor. Marasmis dan kwashiorkor memiliki ciri gabungan dari beberapa gejala klinis kwashiorkor dan marasmus. Di sini ada makanan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi untuk anak gizi buruk. Yang pertama ada berikan semua jenis produk susu, yang kedua semua produk olahan berkalori tinggi, yang ketiga berikan semua makanan tinggi protein, dan yang terakhir adalah olahan telur. Di sini juga ada pencegahan untuk anak gizi buruk. Yang pertama memberikan ASI eksklusif, yang kedua anak diberi makanan yang bervariasi, dan yang terakhir rajin menimbang dan mengukur tinggi badan anak dengan mengikuti kegiatan posyandu. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami di sini juga masih dalam tahap belajar. Untuk kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.